Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triful Rifat. Di sini saya akan menjelaskan UAS Kimia Industri di semester 2B ini. Oke, langsung saja saya bacakan di nomor yang pertama, nomor 1, contoh soalnya. Bukan contoh ya, ini soalnya. Apa yang dimaksud dengan CUD dan BUD? Berilah contoh kasus masing-masing. Baik. Di sini COD, chemical oxygen diamond, yaitu kadar limbah organik yang diukur dari banyaknya oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi. Satuannya adalah miligram oksigen per liter ya. Diartikan sebagai kebutuhan oksigen yang diartikan sebagai kebutuhan oksigen untuk menguraikan senyawa organik dalam sampel air secara kimia, atau juga disebutkan parameter penduga jumlah total bahan organik yang ada dalam air atau perairan, baik yang mudah urai maupun yang sulit terurai. Contohnya, air dengan COD 1 mg per liter memiliki kualitas tercemar. Untuk analisa COD sendiri, prinsipnya adalah dekomposisi kimia bahan organik dalam limbah cair menggunakan kalium bikromat atau CODCr ya. CODCr dengan asam sulfat, pekat penambahannya katalis maupun merkuri sulfat selama 2 jam pada suhu 160 derajat. Itu untuk analisa COD. Oke, langsung saja ke BOD nya. BOD adalah yang dimaksud BOD, biological oxygen diamond, merupakan parameter limbah yang mengindikasikan keberadaan senyawa organik di dalam air yang dapat terurai secara biokimia. Bisa diartikan sebagai kebutuhan oksigen untuk menguraikan senyawa organik dalam sampel air secara biokimia, atau terkadang dianalogikan dengan kebutuhan oksigen untuk mengolah limbah organik pada unit pengolahan limbah. Satuannya adalah miligram oksigen per liter. Contoh kasus, air dengan nilai BOD 1 mg per liter memiliki kualitas yang baik. Biasanya analisa BOD prinsipnya adalah dekomposisi biokimia secara suasana aerobik. Sampel diinkubasikan pada suhu 20 derajat Celcius selama 5 hari. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 2. Baik, saya langsung lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Salah satu dampak dari pencemaran udara adalah hujan asam senyawa. Apa yang menyebabkan hujan asam? Dijelaskan mekanismenya hujan asam. Baik, saya jelaskan yang nomor 2. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur ya, yang merupakan pemotor dalam bakar fosil serta nitrogen di udara, yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan udara untuk membentuk asam sulfat dan asam netral yang mudah larut, sehingga jatuh bersama air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar air dan tanah di permukaan yang berbahaya bagi kehidupan makhluk air, ikan, tanaman, dan sekitarnya. Itu yang nomor 2. Oke, langsung lanjut, saya jelaskan yang nomor 3. Pertanyaannya yaitu, jelaskan parameter kimia apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair, dan carilah nilai ambang batas dari masing-masing parameter tersebut menurut peraturan daerah standar nasional ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ini ya, sesuai parameter tabel pemutungnya.
Oke. Di sini yang pertama yaitu adalah coliform. Coliform itu yaitu mikrobiologikal ya teman-teman. Biasanya ini zat yang berbahaya, bakteri E. coli yang bisa disebut bakteri E. coli. Ukurannya CF per 100 ml, 1 kali 10 gram. Untuk baku mutunya sendiri ukurannya 3000, ini maksimal. Kalau lebih dari 3000, semua 4000, ini berarti nggak masuk baku mutu, sudah kelebihan, nanti nggak sesuai. Jadi standarnya 3000 ini teman-teman, ini standarnya. Kemudian yang kedua pH. Untuk pH sendiri itu yaitu derajat keasaman ya. Derajat keasaman di sini contohnya saya membuat contoh di air limbah. Di sini saya mengecek air limbah menjadi 8,93. Nah, di sini baku mutunya minimal pH-nya 6 sampai dengan 9. Ini yang... Oke, saya lanjut. Ini pH ya teman-teman. Dari pH di sini saya melakukan uji coba. Saya mengecek air limbah. Di sini 8,93. Sedangkan baku mutu yang ada di SNI yang di standarnya ini 6 sampai 9, minimal 6, paling besar itu 9. Jadi kalau hasilnya 8,93 berarti kita masih masuk baku mutunya, berarti sesuai. Jadi kalau memang ini di sini 10, berarti ini tidak sesuai baku mutu yang diterapkan di SNI ini ya. Ini berarti sesuai. Kemudian COD chemical oxygen diamond ya, organik yang sulit terurai. Di sini satuannya miligram per liter. Ini saya juga melakukan uji coba. Di sini 5,0. Nah, di sini maksimal 80. Berarti kalau 5,0 ini sesuai, berarti masuk sesuai baku mutu. Ini baku mutunya maksimal 80. Kalau lebih dari 80 berarti nggak masuk. Kemudian ada BOD, organik yang terurai, biological oxygen diamond. Di sini satuannya sama miligram per liter. Di sini hasil saya uji coba 19,0, di sini 160. Berarti ini masuk ya teman-teman, ini masuk sesuai baku mutu. Jadi yang diterapkan di pemerintah standarnya baku mutunya yaitu 160 itu maksimal. Kalau lebih dari itu berarti nggak masuk baku mutu. Kemudian ada penol miligram per liter, maksimalnya 0,5 ini baku mutunya. Kemudian ada oil dan grease ataupun minyak sama lemak, miligram per liter, maksimalnya baku mutunya ini ada 5. Kalau saya coba di sini 1,2 berarti ini sudah masuk sesuai baku mutu. Kemudian ada amonia ya, amonia itu mungkin aroma, jadi kalau sebelum kita buang ke lingkungan kita olah dulu biar aromanya nggak menyengat di lingkungan. Ini ada miligram per liter. Di sini baku mutunya maksimal 2. Kemudian ada TSS. TSS itu total suspended solid, yaitu padatan yang tersubstansi. Ini TSS. Satuannya miligram per liter, maksimalnya baku mutunya 100. Nah, ini yang nomor 3, ini parameter atau baku mutu yang diterapkan di pemerintahan dan sudah SNI. Oke, saya lanjut ke nomor yang terakhir yaitu nomor 4. Baik, teman-teman, saya lanjut ke pembahasan soal yang nomor 4. Jelaskan tahap-tahap pengolahan limbah cair hingga limbah tersebut dapat dilepas ke lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapnya. Sebelum dilepas, kita harus tahu ada beberapa jenis limbah cair yang akan dibuang dari perusahaan contohnya. Oke, saya jelaskan di sini limbah masuk ini dari proses produksi. Kemudian limbah yang masuk di WWTP itu melalui batch screen. Batch screen itu seperti saringan ya teman-teman, biar limbah-limbah yang kasar nggak
masuk ke proses. Ini touchscreen saringan. Nah, kemudian dari touchscreen menuju ke vortex. Vortex itu seperti bak penampungan berbentuk bulat tapi bawahnya kerucut. Itu untuk menyaring juga mengendapkan lumpur-lumpur yang agak berat. Kemudian sambil juga sama seperti vortex ini, bentuknya seperti bulat ini ya, bentuknya kerucut seperti vortex. Jadi untuk penampungan limbahnya. Kemudian dari sambil itu kita lanjut ke dissolved air flotation atau DAF. Ini ya. DAF ini di sini dari sambil masuk ke DAF itu ada proses chemical. Ada dua chemical yang dipakai di DAF tersebut, yaitu menggunakan PAC dan juga polimer. Yang fungsi masing-masing chemical tersebut untuk mengikat suatu padatan itu, dan juga di sini juga ada gelembung udara itu untuk menaikkan seratnya sendiri. Serat itu seperti seperti debu tapi yang basah gitu ya. Oke, dari DAF kemudian untuk seratnya lari ke serat dry wet, yaitu SDP. Di sini ini sudah menjadi tanah, istilahnya tanah ya. Di sini atau lumpur. Nah, jadi dari vortex sambil di sini yang limbah kotor, di sini nanti akan disaring dari DAF melalui chemical, kemudian lumpurnya disendirikan ke SDB tersebut. Kemudian air bersihnya lari ke neutralization ataupun bak penampungan yang dimaksud netral. Nah, di sana juga sudah airnya setengah bersih ya, tapi belum siap dibuang ke lingkungan setelah melalui proses chemical tersebut. Kemudian dari neutralisasi ataupun bak netral itu masuk ke biofilter. Di biofilter ini nanti akan ada semacam pemberian bakteri ya, RBO 300 atau RBO 30 untuk melakukan secara memberikan mikroorganisme bakteri-bakteri baik untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang lebih ringan lagi. Kemudian dari biofilter kita transfer tank ini cuma untuk transit aja ya, pengambilan limbah airnya. Kemudian lari ke trickling. Nah, di trickling ini menggunakan seperti lamela, juga saringan-saringan sama seperti touchscreen, cuma lebih banyak di trickling. Jadi di trickling filter ini banyak menggunakan saringan-saringan untuk mencegah masuknya partikel-partikel yang lembut ya di trickling. Juga nanti akan ada semacam pemberian bakteri juga. Di sini ada bakteri baik ya, bisa dikatakan RBO 300 sama RBO 30. Nah, jadi dari trickling filter nanti akan menuju ke clarifier. Ini clarifier ini airnya sudah 90% baik, bisa lebih. Jadi di sini masih ada debu ataupun lumpur yang lembut yang lolos dari trickling itu masih ada. Nanti akan kita ambil lagi ke SDB. Nah, dari clarifier lalu di sini ada control pond. Control pond ini sama dengan bak penampungan terakhir ya. Ini sudah airnya bersih. Air bersih. Nah, sebelum dibuang ke lingkungan, kita cek dulu semuanya sesuai baku mutu. Ada COD, BOD-nya kita cek lagi, nanti SS-nya. Kemudian yang paling mudah kita cek pH-nya terlebih dahulu. pH. Kalaupun memang pH-nya sudah sesuai baku mutu, minimal 6 ataupun
maksimal 9 baru kita buang langsung ke lingkungan. Dipastikan ini aman, aman 100%. Oke, begitu sementara penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.